Kalau tanya Sule bagaimananya ya, satu lucu udah pasti, kedua enak diajak ngobrol, ketiga buat saya cinta keluarga sih sebenarnya. Kalau ngobrol-ngobrol tuh cinta keluarga banget, itu terbukti lah anaknya banyak dan jadi orang dan apa ya, papa yang bijak buat anak-anaknya. Jangan maju. Keja. Udah ya. Kelar ini. Iya, nggak kelar ini sih. Mantap kan? Pelan-pelan guys, awas hujan. Awas lempar. Buka, lempar jatuh. Awas kamu. Putri ngajak ketemu. Maaf ya. Bunda Putri ngajak ketemu. Thank you semua. Ya. Oke, dah. Oke, Mas Eko melihat permasalahannya Natali dan Kang Sule ini seperti apa sih sebagai sahabat ya? Ya, jadi saya ngelihatnya gini ya, artinya jujur dalam hati yang paling dalam gitu, menyayangkan sih sebenarnya ya gitu. Karena buat saya di mata saya Natali anak baik banget, Sule orang baik ya. Terlepas plus minus tapi saya ngelihatnya baik banget mereka berdua gitu. Sayang banget gitu. Nah, karena rasa sayang itulah saya tadinya sih saya juga kan itu urusan keluarga gitu ya, tapi setelah udah prosesi Natali curhat sama saya, apalagi ketemu fisik waktu di acara acara pembukaannya Ruben tuh apa tuh gitu, Mas aku udah fix deh, bener deh, ini kelihatannya aku udah nggak kuat nih gitu ya, aku mau cerai gitu. Jangan dong Nat, sayang, aku bilang gini, bisa dong kayak waktu yang sebelumnya kan juga balik lagi gitu, yang ini enggak nih kelihatannya gitu. Akhirnya tolong bantu aku dong. Ya udah, akhirnya aku suruh datang kemari kan ke kantor, ngobrol bla 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 bla. Ya udah, akhirnya diputuskan ya udah Natali, karena memang sebelumnya kan Natali jiwa mandirinya ada, tetapi juga dia kan orang yang apa namanya ya, sama semuanya baik kan. Jadi kemarin tuh administrasinya kan dipegang oleh timnya Kang Sule kan gitu. Akhirnya dia bilang kalau dipegang sama Mas Eko gimana? Ya aku bilang ya sudah, kamu coba selesaiin dulu masalahnya segala macam. Aku nggak ada kontrak, dia bilang gitu. Oh ya udah. Akhirnya udah ngobrol dan sebagainya dan ketemu sama tim gitu ya. Malah sama saya jarang gitu loh ketemu sama tim manajemen artis, ngeklik banyak gitu dan akhirnya ya udah. Sekarang tuh dia syuting lagi tuh. Habis ini syuting lagi. Jadi dia buru-buru tadi minta maaf, dia harus ganti baju lagi, dia make up lagi, dia syuting lagi. Mas, komunikasi dengan Kang Sule sendiri seperti apa? Oh, saya sama Sule baik banget. Malah Sule pernah kemari juga. Kita bikin YouTube bareng, TikTok bareng segala macam gitu ya. Dan komunikasi juga bagus juga. Dan kita kebetulan juga ada bikin aplikasi juga, dia juga support juga gitu ya. Jadi sama Sule alhamdulillah saya juga baik hubungannya. Dan ya sekarang sih urusannya kan bukan masalah, saya melihatnya adalah Natali bawa anak aja gitu, sama bawa adiknya 2 ya, itu yang juga harus menjadi apa namanya, yang harus dijagain sama dia gitu. Mas Eko melihat Natali yang begitu pekerja keras. Masuk manajemen Mas Eko ya, ini apa boleh dibilang Natali kekurangan dalam segi ekonomi akhirnya masuk bareng-bareng gitu untuk mencari. Jadi kalau masalah kekurangan sih saya nggak tahu ya, tapi kalau buat saya dengan kondisi dia
tiba-tiba ketemu saya dan sebagainya, udah pastilah. Artinya saya yakin sekarang dia punya rezeki, tapi kan buat besarin Azam, adik-adiknya yang masih sekolah, saya yakin juga butuh dana. Siapapun, termasuk saya juga pasti masih butuh dana gitu ya. Tetapi apalagi orang yang baru pisah, saya punya rasa empati aja sih. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu yang penting kerja aja. Saya akan support untuk memberikan pekerjaan buat kamu. Saya cari-cari deh buat gitu sih. Mas, Kang Sule sempat ngobrol juga nggak sebelum pas yang ke pengadilan itu, Mas? Sosok Mas Sule, Kang Sule sendiri di muka Mas Eko. Kalau tanya Sule bagaimana aja ya, satu lucu udah pasti, kedua enak diajak ngobrol, ketiga buat saya cinta keluarga sih sebenarnya. Kalau ngobrol-ngobrol tuh cinta keluarga banget, itu terbukti lah anaknya banyak dan jadi orang dan papa yang bijak buat anak-anaknya kalau saya lihat sih gitu. Mas Eko ini kan Mas Eko, Kang Sule sempat cerita nggak sih ke Mas Eko tentang rumah tangga? Iya, yang sebelum. Waktu dia mau cerita saya nggak mau tahu. Saya nggak enak kan orangnya. Mau ngorek-ngorek itu saya nggak ya. Oh yaudah yang ini aja. Waktu bikin itu juga saya nggak mau nanya tentang hal-hal keluarganya gitu karena saya nggak enak. Begitu. Mas Eko ini kan ada Azam juga, maksudnya bareng sama Natali. Mas Sule sendiri ada omongan nggak sih ke Mas Eko? Nanti anak gua begini-begini titipan gitu, istilahnya sebagai orang ayah gitu. Iya, kalau untuk sementara keluarga besarnya Natali udah ngubungin saya kayak misalnya tadi tiba-tiba emang sering telepon, cuma tadi video call sama neneknya, omanya langsung dari Amsterdam. Mas Eko, tolong ya bantu cucuku, dia bilang gini-gini. Cucu apa tadi dia bilang gitu ya, karena kan itu Azam sama Natali, iya mak, iya oma iya oma gitu, nangis omanya tadi gitu. Jadi emang kalau sama keluarganya saya udah sering komunikasi gitu ya. Mungkin nanti insya Allah lah biarin Natali ngobrol dulu sama Sule gitu ya. Dan pastinya saya nanti kedepannya pasti ngobrol sama Sule juga. Saya pokoknya bagaimana caranya Azam anaknya Sule dan juga anaknya Natali ini tumbuh kembang dan sehat dan insya Allah lah bisa menjadi yang terbaik. Mas Eko, rate harga Natali sendiri atau mencapai harga fantastis? Iya. Enggak seperti biasa aja. Udah saya samalah kayak artis-artis di sini gitu ya, mengalir aja gitu ya. Saya nggak pakai rate segini enggak gitu. Yang penting adalah satu, setiap ada pekerjaan apapun juga selalu saya komunikasikan ke Natali. Ya, Natali ini ada kerjaan. Mas please ya, aku udah nggak mau kerja yang model-model yang kayak dulu lagi, dia bilang segala macam. Aku maunya punya waktu banget untuk Azam gitu. Jadi ya udah, aku tahu bintang tamu, jadi host gitu ya. Sinetron kita lihat dulu durasinya berapa jam doang, nggak sampai dari pagi ketemu pagi kayak gitu. Tapi saya akan jagain itu Natali ketemu dengan anaknya selalu Azam setiap saat. Seharusnya sih udah berapa kali Azam biasanya dibawa. Dan kalau lihat itu YouTube saya, lihat saya Instagram saya hari ini sama anaknya, dia datang kemari. Mas Eko, terkait kontrak Atau berapa tahun sih? Kontrak ini akan kita segini sebenarnya sama tapi Ruben aja puluhan tahun di sini, Vega puluhan tahun, walaupun di kontraknya setahun sekali gitu ya. Jadi nggak mati itu, memang mengevaluasi aja, Per tahun terpanjang. Iya, per tahun berpanjang. Tapi di sini alhamdulillah biar per tahun berpanjang udah Vega udah berapa tahun tuh, udah puluhan tahun, Ruben puluhan tahun, Sarwenda puluhan tahun gitu. Bukan puluhan tahun, tahunan gitu. Kalau puluhan tahun lama. Kira-kira ada persyaratan nggak sih misalnya nanti Mas Sule mau bikin konten bareng anaknya nih, produksi untuk rapnya itu kan ayah sendiri ya? Udah untuk sekarang ada perbedaan? udah gini. Itu kalau masalah itu saya serahkan Natali dengan Sule. Udah, itu mah pokoknya spesial untuk Sule dan Natali, udah mereka yang penting. Saya cuma bikin di sini adalah memberikan rasa aman dan nyaman buat Natali. Jadi biar aja kalau untuk ke Sule senyaman-nyamannya Natali dan juga Sule. Mas Eko, terkait kontrak Natali kan ini kan publik lagi mengkritisi Natali yang selalu hadir di podcast supaya Natali mungkin tidak ngomong banyak di podcast. Ini gimana untuk kontraknya sendiri? Ya jadi gini, kalau buat saya kan itu kan sebelum dan sesudah punya manajemen ya. Nanti di manajemen kita benerin gitu ya. Dan juga kenapa sih dia mau masuk ke podcast yang tadi tuh pertanyaan Mbak tadi gitu. Dia kan pasti butuh sesuatu gitu ya. Artinya ya buat saya sih nanti kita benahin lah. Kalau untuk yang receh-receh ntar komando yang nyelesain lah gitu lah. Untuk kita kasih sekarang kesempatan untuk Natali ada sesuatu yang program yang baik, yang bagus gitu.
Nah, tapi kalau Kang Sule sendiri sebagai partner kerja, tadi kan kalau Mas Eko bilang sebagai seorang suami dan bapak, nah ini sebagai partner kerja itu seperti apa sih orangnya? Partner kerja, ya asik gitu kan. Saya berapa tahunan waktu acara Super Mama waktu itu ya juga sama. Terusnya acara kemarin di Antv juga, subhanallah, di program saya ya, kita tahu nggak apa-apa ya. Di program saya ya itu komedi sahur, saya kerja sama Mas Sule sebulan gitu. Nggak ada masalah, benar. Orangnya asik gitu loh, orangnya asik. Makanya saya bilang banyak yang bilang Sule nggak asik juga bingung juga gitu ya. Tapi kalau sama saya asik, sangat asik dan profesional gitu ya. Profesional lah, nggak ada kekurangannya. Tapi kan ini menanggapi teman-temannya Bang Sule juga kalau bahwa dia mengatakan bahwa Sule nggak asik yang tadi diceritakan Kadang juga Ya mungkin pengaruh mungkin pengaruhnya gini ya, karena saya tua aja sih kali ya. Jadi ya dia santun, hormat gitu ya. Sama yang lain kan seumuran gitu ya atau lebih. Tapi sama saya alhamdulillah enggak apa-apa, bener. Sangat baik. Baik. Kasih wejangan nggak sih Kang Natali di tengah dilema perceraiannya, kemudian kalau pekerjaannya, sebagai kakak yang dituakan. Iya, kalau masalah wejangan sih bukan wejangan yang formal gitu ya. Pokoknya ya Natali yang kuat, yang tabah, dan ya kadang juga saya teleponan terusnya Fiona juga ngomong gitu segala macam. Perempuan sama perempuan tuh asik kan kadang-kadang gitu, kayak gitu. Kalau saya ntar memberikan masukan dengan perempuan bingung saya juga gitu. Jadi ya udah Fiona pengalaman. Komunikasi sama Kang Sule kapan, Mas? Ya itu bulan puasa kemarin. Tapi Kang Sule sendiri udah tahu Natali masuk ke komando? Belum tahu ya, karena baru berapa hari gitu. Mungkin insya Allah nanti Natali yang mengkomunikasikan. Oke, teman-teman, thank you ya udah ya. Udah ya. Tuh bocor tuh. Aduh, siapa yang pipis tuh lihat tuh. Tuh. Oke, siap. Asal yang tuh.